seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Mari kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan lagi pada malam hari ini. Kami akan kembali belajar tentang kitab Daniel. Tuhan, pimpin kami. Urapi kami, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami, baik kami yang menyampaikan maupun mereka yang mendengarkan, yang mengikuti program ini, supaya kami semua diberkati dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami akan mulaikan pendalaman Alkitab pada malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 6 ayat yang ke-5, di mana para pejabat yang ada 120 plus 2 orang ingin mendakwa Daniel, ingin mencari kesalahan Daniel, tetapi tidak didapati bahwa Daniel itu melakukan sebuah kesalahan, karena Daniel tetap setia dan dia tetap bersih di hadapan raja, ya, dan di hadapan semua yang lain. Nah, mari pada malam hari ini kita akan masuk kepada Daniel pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Perlu saya sampaikan bahwa ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-9 itu berbicara mengenai perangkap bagi Daniel, ya. Jadi para pejabat ini dia berusaha keras untuk bagaimana menjatuhkan Daniel, sehingga berbagai cara
mereka lakukan, ya. Kita akan baca dalam Daniel 6 ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, para pejabat ini mereka sudah mulai timbul iri hati karena begitu sulitnya untuk mendapatkan kesalahan Daniel. Ya. Tetapi inilah gambaran daripada kuasa setan. Ya. Dia ingin terus mencari kesempatan. Setiap saat dia ingin menjatuhkan umat-umat Tuhan yang berpegang teguh, yang beribadah dengan setia kepada Tuhan, yang memiliki iman yang kuat, pendirian yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, para pejabat ini dia berkata bahwa kita tidak mungkin akan mendapatkan kesalahan Daniel kecuali dalam hal ibadah. Mereka tahu bahwa Daniel punya ibadah yang kuat. Ya, Daniel begitu kokoh dalam keimanannya. Ya, karena itu mereka ingin mengganggu dalam soal ibadah. Ya. Nah, bukankah itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Apa yang dilakukan mereka adalah melarang ibadah. Apa yang dilakukan mereka supaya kita meninggalkan ibadah? Apa yang dilakukan mereka? Mengurangi ibadah. Ya. Mereka tahu Daniel setiap saat dia naik ke lantai atas dan dia berdoa. Ya. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, baik. Tetapi hal ini bagi Daniel ini bukan sebuah masalah yang berat. Tetapi ini Daniel menganggap adalah sebagai ujian, ya, kepada iman Daniel. Apakah Daniel tetap kokoh? Apakah Daniel tetap kuat? Nah, sebagai orang percaya, kita pun harus tahu bahwa ketika persoalan datang, tantangan mulai datang dalam kehidupan kita, anggap itu adalah sebuah ujian, dan ujian itu akan mendewasakan iman kita, akan mendewasakan rohani kita. Ya, maka media Persia membuat undang-undang untuk menjerat Daniel. Ya, kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10 dan 11 berkata begini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya. Dari kitab Wahyu ini kita belajar bahwa api pencobaan itu akan menyala-nyala seperti obor yang akan menimpa sungai-sungai dan mata air. Ya. Air adalah kebutuhan penting manusia. Nah, api itu, pencobaan itu akan mulai merambah kepada kebutuhan manusia. Nah, di sana dikatakan bahwa nama bintang itu ialah Absintus. Ya, nama Absintus artinya pahit. Roh Absintus itu dapat ditaklukkan hanya oleh roh yang luar biasa. Ya, roh Absintus ini, ya, ini punya kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan gereja. Ya, apabila gereja ditimpa dengan kepahitan, apabila gereja ditimpa dengan kesulitan, ya, maka roh ini dia akan terus mengganggu keberadaan
gereja atau orang-orang percaya. Nah, tetapi kita melihat bahwa Daniel dia tetap konsen karena dia memiliki roh yang luar biasa. Mereka lupa bahwa gereja semakin ditekan akan semakin murni. Seperti jeruk yang semakin diperas itu akan mengeluarkan justru apa yang nikmat, ya. Nah, kita memperhatikan di sini dalam ayat yang ke-7, ya. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Ya. Nah, kata bergegas artinya mereka berkumpul dengan cepat. Ya. Mereka sudah nggak sabar untuk menjatuhkan Daniel. Ya, sebagai orang yang punya kapasitas, orang yang berkualitas itu, mereka coba ingin jatuhkan Daniel. Ya, kata bergegas juga artinya dia seperti rusuh, ya. Ada kerusuhan, gaduh, ya. Seperti terjadi demo, ingin menjatuhkan Daniel. Ya, ada 122 orang pejabat yang terpancar, ya, sebenarnya sudah berpisah-pisah mereka, tetapi mereka mendadak menjadi satu, ya. Karena mereka ingin membuat sebuah demo, ingin menjebak orang yang punya kapasitas, ya. Nah, hal ini buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu heran kalau kita melihat ada demo ini, ada kerusuhan ini. Mereka tujuannya apa? Ingin menjatuhkan orang yang punya kemampuan, ya, orang yang punya kapasitas, orang yang berkualitas ingin dijatuhkan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daniel. Nah, dalam pasal 6 ini, ya, ada 3 kali terjadi kerusuhan. Ya, jadi bukan hanya kali ini aja ada kerusuhan, tetapi dari sejak pada zaman Daniel juga sudah ada kerusuhan. Mereka memaksa Raja Darius. Dan di ayat yang ke-12, ya, ketika mereka mendapati bahwa Daniel sedang berdoa, mereka pun rusuh, ya. Lalu yang ketiga dalam ayat yang ke-16, mereka melaporkan Daniel kepada raja, ya. Jadi begitu gencarnya mereka mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan Daniel, untuk menjebak Daniel. Nah, dari ayat yang ke-8 kita akan belajar. Daniel pasal 6 ayat yang ke-8 berkata begini. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya. Nah, para pejabat tinggi dan para wakil ini mereka bermufakat. Ya, ayo kita ajukan usulan ini kepada raja supaya semua orang tidak boleh ada yang beribadah, semua orang tidak boleh ada yang menyembah kepada Allah lain, ya, kecuali menyembah kepada raja. Ya. Itulah mereka bikin undang-undang, ya. Dan harus dibuat undang-undang dalam waktu 30 hari
Tidak ada yang boleh memohon atau berdoa menyembah kepada dewa kecuali kepada Raja Darius. Ya. Nah, saudara-saudara, mereka tahu ini jebakan yang paling mutakhir, ya. Karena mereka mendapati bahwa Daniel ini adalah orang yang suka berdoa, yang suka memohon, yang suka minta petunjuk kepada Tuhan. Ya. Makanya mereka berpikir ini jebakan yang paling jitu. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab itu kalau kita belajar ada nilai, ada angka-angka yang semuanya itu mempunyai arti. Ya. Seperti di sini dikatakan bahwa dalam 30 hari, ya, dalam 30 hari. Nah, 30 itu adalah angka kedewasaan. 30 adalah angka kedewasaan. Jadi secara rohani, ya, kan yang 30 hari ini kenapa mereka buat 30 hari? Kenapa tidak selamanya? Tetapi 30 hari saja. Artinya ini adalah bersifat temporer. Ini adalah bersifat sementara. Ya. Begitu juga ujian yang terjadi dalam kehidupan kita itu bersifat sementara. Ya. 30 angka kedewasaan. Tujuan ujian adalah supaya kita menjadi dewasa. 30, kita ingat bahwa Tuhan Yesus dia bekerja, ya, dia melayani di usia yang ke 30 tahun. Ya, jadi sudah dianggap dewasa ketika manusia berusia 30 tahun. Nah, dalam ayat yang ke-9, kita akan masuk kepada ayat yang ke-9. Daniel 6 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan berbunyi demikian. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ya. Kita tahu bahwa undang-undang ini yang diusulkan ini sangat lengkap karena ada larangan dan ada sanksi yang disetujui raja, ya. Jadi ini bersifat absolut, tidak bisa dirubah, ya. Kita tahu bahwa tadi mereka undang-undangnya adalah semua tidak boleh ada yang menyembah kepada dewa. Tidak boleh ada yang berdoa kepada manusia atau kepada dewa siapapun kecuali kepada raja. Dan kalau didapati mereka tidak menyembah kepada raja, mereka tidak minta kepada raja, maka ada sanksinya. Sanksinya apa? Akan dibuang ke lubang singa. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa mereka akan dibawa atau dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, itulah adalah sebuah sanksi. Dan hal ini sudah disetujui oleh Raja Darius. 122 pejabat itu tahu bahwa Raja Darius punya hubungan dekat dengan Daniel. Ya. Jadi memang undang-undang tersebut sasarannya adalah Daniel. Tidak ada lain. Sasarannya adalah Daniel. Ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa undang-undang tersebut akan berdampak juga buat orang Kristen seperti yang kita alami sekarang ini. Ya, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang coba ya dihambat, coba dihalangi untuk mengadakan ibadah. Jadi dengan berbagai macam cara. Nah, kita ingin lihat apa yang menjadi reaksi Daniel pada waktu dia mendapatkan surat perintah itu. Ya, di dalam Daniel 6 ayat 11 berkata begini, demi didengar Daniel
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-12, lalu orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya. Saudara, reaksi Daniel pada waktu dia mendengar perintah itu, ya, Daniel dia tetap konsisten melakukan doa. Dia naik ke kamar atas dan dia berdoa 1 hari 3 kali atau 3 kali dalam sehari. Daniel dia tetap konsisten, tetap beribadah apapun resikonya. Ya. Gereja atau umat Tuhan juga harus konsisten dalam mencari Tuhan. Ya. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa kalau kita konsisten tetap mencari Tuhan, bagaimanapun caranya, ya. Mungkin ada yang secara diam-diam kita berdoa kepada Tuhan, ada secara diam-diam kita menghadap hadirat Tuhan supaya semuanya tetap didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita dengan sungguh-sungguh dan konsisten mencari Tuhan, maka akan ada pembelaan daripada Tuhan. Ya. Karena itu, biarlah kita mau tetap mencari Tuhan dan sungguh-sungguh dalam menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Daniel. Yang pertama, dia konsisten dalam komitmen berdoa. Ya. Jadi dia berdoa, beribadah, menyembah, itu memang punya resiko yang tinggi. Ya. Tetapi Daniel dia tetap konsisten. Daniel punya kebiasaan berdoa 3 kali sehari. Dan itu continue, ya. Karena doa maka dia berhasil melawan 122 orang. Itu bagi Daniel itu bukan sesuatu yang berat. Itu karena apa? Karena doa, ya. Karena dia konsisten dalam doa. Lalu yang kedua, Daniel fokus ke Yerusalem, ya. Daniel mengerti rancangan Allah, rencana Allah. Yerusalem saat itu kosong dan hancur. Maka ini menjadi beban bagi Daniel. Ya, selama 65 tahun sudah Daniel berada di tanah pembuangan. Ya, selama itu pula Daniel terus berdoa untuk Yerusalem. Ya, jadi bukan waktu yang sedikit. Ya, inilah teladan, inilah contoh seorang yang memiliki beban tentang kehancuran Yerusalem. Ya. Daniel tahu bahwa masa pembuangan Israel itu pasti satu saat akan berakhir. Ya. Karena itu ini mengajarkan kepada kita bahwa fokus doa, ya, maka itu akan mendatangkan berkat. Ya, karena fokus doa maka ada berkat. Ya. Kalau kita hidup dalam tudung perjanjian, kalau kita hidup di bawah perjanjian Allah, pasti ada berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Berkat itu bisa berupa kekuatan, berkat itu bisa berupa kemenangan. Ya, pelajaran tentang doa, ya. Tanda-tanda tentang berdoa yang perlu kita lakukan, ya, dari petunjuk Daniel yang berdoa 3 kali dalam sehari. Ya. Tanda-tanda atau sikap kita dalam berdoa. Kalau kita sikap doa, ya, itu hanya tubuh. Ya, misalnya ada orang yang berdoa tangannya dilipat, ada yang berlutut, ada yang mengangkat tangan. Itu sifatnya baru sampai ke tubuh, ya.
Tetapi ketika kita berdoa dan sampai kita mengeluarkan air mata, ya, itu berarti kita sudah sampai kepada jiwa. Ya, di dalam doa itu dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takut kepada Tuhan, dengan penuh rasa gentar kepada Tuhan, dia mengeluarkan air mata. Sama seperti Yesus ketika dia menghadapi salib. Dia bergumul sampai mengeluarkan air mata dan mengeluarkan titik-titik seperti darah. Ya. Itu berbicara sampai kepada jiwa. Ya. Tetapi ketika kita berdoa sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu artinya doa kita sudah sampai kepada alam roh. Ya. Karena itu saudara-saudara, melalui pendalaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita mau tingkatkan. Ya, kita mau tingkatkan. Kita sudah belajar dari Daniel bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan tantangan yang berat, ya, perlawanan yang begitu berat, Daniel mampu hadapi. Ya, karena apa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Janganlah kita henti-henti berdoa. Kita mau tetap berdoa, kita mau tetap berusaha untuk ambil waktu untuk berdoa. Ya, karena doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan apalagi doa-doa yang bersifat khusus, ya, kita fokus kepada hal-hal pergumulan doa itu, maka saya percaya bahwa apa yang menjadi perhatian kita itu juga akan diperhatikan oleh Allah kita yang berada di sorga. Nah, saudara-saudara, tentu saudara kita ingin tahu, wah, bagaimana akhirnya? Ya, tentang nasib yang dialami oleh Daniel. Ya, ketika dia tetap berdoa kepada Tuhan, walaupun ancaman itu sudah begitu luar biasa. Kalau tidak menyembah kepada raja, maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, apa yang akan dialami oleh Daniel, kita akan lanjutkan pada minggu depan. Ya, saya yakin saudara tertarik dengan pengajaran ini karena ini berbicara tentang kehidupan orang percaya yang tidak lepas dari peperangan dan tantangan. Tetapi kita yakin ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi kita akan ikuti pendalaman Alkitab, kitab Daniel pada minggu depan. Kita akan akhiri dengan doa. Kembali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sungguh luar biasa bahwa dari apa yang dialami oleh Daniel, kita tahu bahwa dunia tidak menyukai keberadaan kami sebagai orang-orang percaya. Karena memang keberadaan kami di dunia ini adalah seperti orang yang menumpang, seperti pengembara. Karena kita tahu alamat kami adalah kerajaan sorga. Kami adalah warga kerajaan sorga. Karena itu selama berada di dalam dunia ini, kami menghadapi berbagai banyak tantangan dan rintangan. Tetapi kami yakin bahwa kami tidak sendiri. Ada Allah, ada Roh Kudus yang selalu menolong, memberi kekuatan, kemampuan kepada kami. Memberikan hikmat kepada kami. Sehingga kami yakin Tuhan akan berikan kemenangan kepada setiap kami. Ajar kami terus Tuhan untuk kami melakukan apa yang kami sudah dengar pada malam hari ini. Kami menjadi umat-umat-Mu yang cinta berdoa, menjadi umat-umat-Mu yang selalu berdoa, karena di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada kemustahilan yang terjadi, hal-hal yang tidak mungkin terjadi, karena doa itu akan menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pencerahan pada malam hari ini. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.